dalam syariat Islam, Allah tidak merestui sebetulnya untuk pengorbanan yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang dia mencerminkan orang yang terbaik. Jangankan hartanya, anaknya pun mampu dikorbankan karena mencerminkan takwanya, sehingga dia mampu untuk mengambil pengorbanan yang terbaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seusai kita mengangkat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita angkat doa kita kepada Allah. Semoga Allah limpahkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat yang telah membelanya, kepada tabi'in dan tabi'i tabi'in, kepada salafus saleh, guru-guru kita semua, sehingga mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Selanjutnya, khatib selalu berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selaku khatib berkewajiban untuk berwasiat terutama kepada diri pribadi tentunya, dan kepada jamaah Jumat umumnya. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan mengimplementasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya takwa inilah yang menjadi inti poin pembahasan dalam syariat Islam. Seluruh perbuatan, seluruh syariat yang kita kerjakan, baik itu puasa, baik itu zakat, infak, sedekah, baik itu haji, dan segala peribadatan yang kita kerjakan itu muaranya hanyalah satu, yakni memprotek supaya setiap individu umat muslim ini mempunyai takwa, mengkristalisasi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu bukan sekedar verbal, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar diskusi, tetapi takwa inilah yang insya Allah akan menjadi solusi dari beraneka macam problema, baik problema itu adalah mikro ataupun problema itu makro. Insya Allah akan betul-betul akan bebas dari problematika itu kalau misalkan setiap individu umat muslim ini mengimplementasikan takwanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita juga bukan sekedar membicarakan takwa,
dan bukan sekedar beralasan takwa, bukan menceramahkan takwa, tetapi merealisasikan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau toh memang seluruh syariat ini muaranya kepada bertakwa, lalu bagaimanakah indikasi orang yang bertakwa itu yang dapat kita baca dan yang dapat kita tiru dari perilaku orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan sedikit dalam relatif waktu yang sangat terbatas ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencerminkan tentang hamba Allah yang bertakwa kepadanya, mulai dari pendahulu umat manusia ini, bahkan mungkin dapat dikatakan manusia generasi pertama, yang Allah telah tegaskan di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-27. Allah dengan tegas memberikan pesan kepada kita supaya kita hendaknya meniru dan juga mendeteksi pada diri kita semua, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau sebaliknya hanya takwanya sebatas verbal pengakuan saja. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqq. Maka ceritakanlah, watlu, bacakanlah. Kosakata watlu ini berbeda dengan qara'a, tetapi di dalam translator bahasa Indonesianya sering sekali diartikan sama. Seperti contoh misalnya kosakata takwa diartikan takut, kosakata khosya diartikan takut, kosakata khofa diartikan takut. Padahal kalimah Arab, terutama kalimah Al-Quran ini, satu kata saja sangat kaya artinya. Bagaimana tiga kosakata ini diartikan dengan kata arti yang satu, seperti khosya, khofa, takwa, artinya cukup satu, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan awal kalimah yang terdiri dari kosa watlu, dari tala, yatlu, watlu, utlu, beda dengan qara'a, tetapi di dalam artinya kita baca itu juga sama saja artinya. Qara'a baca, watlu juga baca. Sebetulnya kosakata tala atau utlu, watlu ini lebih mendalam, lebih meresap tentang apa yang dibacanya. Maka orang yang watlu ini pasti akan betul-betul sanggup meresapi arti dari bacaannya. Baik, Allah berfirman, watlu alaihim, bacakanlah, ceritakanlah, didiklah umat manusia itu dengan sebuah kisah yang sangat dahsyat sekali. Allah menyebut dengan naba'a bnai adama bil haq, tentang cerita yang sangat dahsyat sekali yang berkenaan dengan dua putranya Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Peristiwa itu ungkapannya ada hadasa, ada naba'a. Amma yatasaalun anin naba'il adim. Kenapa cerita ini diungkap dengan kosakata naba'a? Karena naba'a ini adalah cerita yang sangat dahsyat sekali, bukan sekedar fiksi, tetapi melampaui dari fiksi itu yang disebut dengan kosakata naba'a. Maka Allah mengatakan naba'a bnai adama bil haq, tentang cerita dua putranya Nabi Allah Adam alaihissalam yang sangat dahsyat sekali. Apa ceritanya? Singkat saja, idz qarraba qurbanan, ketika kedua-duanya itu mempersembahkan pengorbanan. Istilah bahasa sekarangnya, momen sekarang Idul Kurban, berkorban. Maka orang yang salah satu dari keduanya itu dalam cerita disebut dengan Habil, dan sebelahnya disebut dengan putranya yang bernama Qabil. Qabil
adalah cerminan dari orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil adalah cerminan dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Habil bertakwa kepada Allah, maka pengorbanannya, peribadatannya disajikan dan dikorbankan dari hasil usahanya yang terbaik. Maka beliau sanggup mengorbankan domba yang terbaik, dari hasil kekayaannya hasil yang terbaik, dari buah-buahan yang terbaik, karena sesungguhnya orang yang bertakwa akan tahu bahwasanya Allah adalah zat yang elok, yang terbaik, dan akan mampu menerima dari yang terbaik. Maka disebut dengan orang yang bertakwa ini dengan kosakata muhsinin, orang yang baik, dan perbuatannya disebut dengan ihsan, perbuatan yang melampaui kadar perbuatan, tetapi menyebut dirinya sebagai orang yang muhsinin, maka perbuatannya adalah perbuatan yang terbaik. Ini juga dapat kita implementasikan pada diri kita semua. Andaikan lapisan kita ini jadi apapun, adalah orang yang termotivasi dari karakter takwanya, lalu menisbatkan dirinya sebagai orang yang muhsinin, niscaya dia segala perbuatannya akan mengacu dari muhsininnya, mempersembahkan perbuatan yang terbaik. Menjadi RT yang terbaik, RW terbaik, polisi terbaik, TNI terbaik, gubernur terbaik, bahkan presiden akan mampu menjadi orang yang terbaik jika betul-betul karakteristik takwanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang akan menjadi solusi dari beraneka macam problema yang timbul di sekitar kita saat ini. Maka Habil sebagai contoh implementasi takwanya, dia mampu mempersembahkan domba yang terbaik. Karena memang di dalam syariat Islam Allah tidak merestui sebetulnya untuk pengorbanan yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang dia mencerminkan orang yang terbaik. Jangankan hartanya, anaknya pun mampu dikorbankan karena mencerminkan takwanya, sehingga dia mampu untuk mengambil pengorbanan yang terbaik. Dan konon ceritanya yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah domba pengorbanannya Habil, putranya dari Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kedua-duanya ini baik Qabil ataupun Habil mengadakan korban, cerminan dari orang yang bertakwa mengorbankan yang terbaik, buah-buahan yang terbaik, hasil bumi yang terbaik, menisbatkan dirinya orang yang terbaik, maka diterimalah pengorbanan dari Habil ini. Dalam cerita, korban itu diterima dengan disambar cahaya atau disambar petir, lalu menghilang korbannya. Dan konon katanya itu dikembalikan pengorbanan Habil ini kepada generasinya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebaliknya Qabil, karena memang mencerminkan orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi muhsinin, dan implementasi perbuatannya bukan perbuatan yang ihsan, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga korbannya itu mangkrak saja di situ, dan dalam cerita pengorbanannya itu busuk dimakan ulat-ulat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekilas kisah ini nampaknya kita mengukur pada diri kita semua. Kita ini siapa? Apakah Qabil di era modern ini, ataukah Habil di era modern ini? Maka kalau memang Habil di era modern, tentunya dapat
memberikan solusi dari beraneka macam persoalan. Tetapi kalau misalkan karakteristik kita adalah Qabil, yang menjelma di dalam hati sanubari kita, walaupun sholatnya rajin, walaupun puasanya rajin, kelak ketika diangkat menjadi pejabat, diamanahkan oleh Allah sebuah tanggung jawab, dia pun akan berperilaku sebagai Qabil, yang tidak berperilaku ihsan terhadap Allah dan tidak akan memberikan solusi terhadap persoalan, justru akan menambah persoalan semakin rumit di kalangan masyarakat. Dan ini juga nantinya akan membuahkan sifat iri dan dengki. Ketika korbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si Qabil menjadi iri dengki kepada saudaranya, maka dia mengancam, fatuqubbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Keterangan Allah, maka diterimalah salah satu korban dari salah satu dua putra Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ini, maka si Qabil karena tidak diterima, qala la aqtulannak. Kenapa korbanmu diterima? Kenapa orang-orang menyanjung kamu? Kenapa kamu harum namanya? Kenapa kamu setiap kamu pergi kemanapun dielu-elukan masyarakat? Kenapa engkau mendapatkan penghargaan dari masyarakat sementara aku tidak pernah dielu-elukan oleh masyarakat? Maka aku iri terhadapmu. Qala la aqtulannak, kalau begitu aku akan bunuh kamu, kata Qabil. Aku akan bunuh karirmu, aku akan busukkan namamu. Aku bisa saja menyewa yang istilah nama sekarang, atau basarlah atau apalah namanya, untuk membusukkan orang yang betul-betul berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini real terjadi di era kita sekarang ini. Padahal ini mencerminkan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Qala la aqtulannak, kalau begitu aku akan bunuh kamu, kata si Qabil. Sementara Qabil, walaupun dia memakai cover seolah-olah itu adalah orang baik, seolah-olah itu dielu-elukan namanya, karena memang tercerminkan dari karakternya yang buruk, maka niscaya dia akan memberikan permasalahan terhadap masyarakat. Contoh kasus yang lagi seperti Hollywood. Hollywood ini apa? Menjual minuman haram yang dilarang di dalam agama, sehingga dalam iklannya siapa yang namanya Muhammad maka gratis minum sepuasnya, kurang lebih seperti itu. Siapa yang namanya Maria maka selesai gratis minum di tempat itu. Ini mencerminkan bisnis yang muncul dari orang yang tidak berkarakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun, bahkan bisnisnya pun membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Maka kalau seperti itu, kata Qabil, qala la aqtulannak, aku bunuh kamu, katanya. Lalu si Habil berkata dengan sangat bijaksana, wahai saudaraku, seolah-olah qala innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima perbuatan dari orang-orang yang bertakwa. Dan ini yang menjadi syarat dari perbuatan umat manusia untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarat lain untuk diterimanya amal ibadah kita, perbuatan kita, pengorbanan kita. Tidak disyaratkan dari Syiah, tidak mesti disyaratkan dari NU, tidak mesti disyaratkan dari Muhammadiyah, Persis, PKS atau apapun. Tetapi perbuatan ini akan mampu memberikan solusi jika dilandasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mesti engkau menjadi pejabat membawa bendera-bendera ormasmu, tak mesti engkau setelah menerima amanah engkau membawa-bawa kelompokmu, karena itu semua tidak mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai nilai karakter takwa
takwamu yang harus engkau persembahkan dalam menjalani amanah itu, memikul amanah itu untuk direalisasikan, memberikan solusi bagi tatanan kehidupan, terutama tatanan kehidupan NKRI kita yang Bhinneka Tunggal Ika, yang harusnya betul-betul menghargai orang yang berbeda, bukan menyamakan orang yang berbeda. Maka sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ajaran dari syariat Islam kita. Kita tidak diperlukan untuk menghapus dari sebuah perbedaan. Ayo yang semuanya, misalnya ayo jenggotnya sama semua. Tidak. Justru syariat Islam ini yang senang jenggot silahkan, tetapi Allah tidak melihat jenggotmu, tetapi Allah melihat takwamu. Yang NO yang senang baju biru silahkan, karena sesungguhnya baju aksesoris tidak mempunyai nilai di hadapan Allah dan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tetapi takwamu, ketika engkau menjadi ketua ormas, realisasikan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberikan solusi. Dan ayat ini mengisahkan dari putranya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang pada intinya seseorang itu harus banyak berkorban demi kemaslahatan orang lain, dan ini juga tidak pernah dianulir, dan satu-satunya di dalam Al-Quran ayat ini tidak terulang, dan sampai sekarang ini ayat ini tetap aktual dan up to date, yang memprogres seorang individu untuk mampu berkorban, dan menjadi syarat yang mutlak untuk diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dari orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita semua tidak euforia, tidak silau, tidak tersihir, tidak terlupakan dengan aksesoris yang ada pada diri kita. Aksesoris itu halal, tapi itu bukanlah kebenaran. Tetapi kebenaran adalah jika kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma satu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin beramal, syaratnya amalan dari orang yang bertakwa, bukan yang lain. Maka mudah-mudahan kita betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi aktor-aktor Habil, bukan menjadi aktor Qabil. Karena kejahatan dan kebaikan dari semenjak zaman dulu hingga kita sekarang itu banyak dan terus lestari, dan covernya juga bermacam-macam. Tetapi Allah menunjukkan sesungguhnya hanyalah orang yang bertakwa yang akan mampu menjadi solusi. Jadi apapun orang yang bertakwa ini, insya Allah bermanfaat. Dan jika tidak bertakwa, jadi apapun dia, insya Allah akan semakin rumit persoalan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih muwasiyan lana bitaqwahu faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan
فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والمحن والزنا والغلاء والسوء والفتن ما ظهر منها وما بطن عن إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.